Sebelum ke video, bagi kalian yang suka catur dan ingin mengetahui berbagai jenis jebakan dan trik catur, serta ingin menjadi pemain catur yang hebat, jangan lupa untuk mampir di channel Jebakan Catur ya sob. Cetak 3 gol dalam 2 laga, bukti Oliver Giroud masih belum habis. Oliver Giroud merupakan rekrutan baru AC Milan pada bursa transfer musim panas ini. Rossoneri memboyongnya dari Chelsea dengan bandrol cuma 1 juta euro atau sekitar 16 miliar rupiah saja. Bersama Idea Rosso, Giroud sepakat terikat kontrak berdurasi 2 tahun alias hingga tahun 2023 mendatang. Bomber timnas Prancis itu sukses menunjukkan dirinya masih belum habis. Setelah dalam 2 musim terakhir, ia lebih banyak jadi penghangat bangku cadangan di Chelsea. Dalam 2 laga uji coba yang telah dilakoni, Oliver Giroud mampu melesakkan hingga 3 gol. Berdasarkan catatan dari Football Italia, Giroud membuat 1 gol saat AC Milan diimbangi oleh Nice. Terbaru Oliver Giroud berhasil menciptakan 2 gol untuk memberi kemenangan 2-1 buat AC Milan atas Panathinaikos. Manchester City kalah dari Tottenham ketika menurunkan starting 11 termahal. Manchester City kalah dari Spurs pada laga perdana Liga Premier Inggris musim 2021-2022. Manchester City kalah dengan skor 0-1 pada duel yang dilaksanakan di Tottenham Hotspur Stadium itu. Gol sematawayang pada laga ini dicetakkan oleh Son Heung-min pada menit ke-55. Gol milik Son melanjutkan tradisi buruk bagi Manchester City yang kalah beruntun di markas Tottenham Hotspur. Manchester City tidak memainkan beberapa pemain mahalnya seperti Kevin De Bruyne, Rodri, Kyle Walker hingga John Stones sejak menit awal. Namun dikutip dari UpToSport, starting 11 yang dipilih oleh Guardiola tetap tercatat sebagai paling mahal dalam sejarah sepak bola. Guardiola menurunkan starting 11 dengan nilai transfer mencapai 550 juta bos. Namun starting 11 paling mahal itu justru menuai malu karena mengalami kekalahan. Virgil van Dijk tegaskan Liverpool siap bersaing dalam perebutan gelar Liga Inggris. Defender Liverpool yakni Virgil van Dijk tengah gembira dengan dimulainya Liga Inggris musim 2021-2022. Liverpool menandai laga perdana mereka musim ini dengan kemenangan 3-0 di kandang Norwich City. Untuk Virgil van Dijk, laga ini terasa spesial karena ia kembali tampil secara kompetitif setelah absen hampir sepanjang musim lalu akibat mengalami cedera. Pemain asal Belanda itu pun optimis Liverpool bisa bersaing dalam perebutan gelar Liga Inggris meski minim aktivitas belanja dibandingkan para rival. Seperti para pemain lainnya, Virgil van Dijk juga gembira dengan kembalinya fans ke stadion. Mantan defender Southampton ini yakin para penggemar dapat menjadi dorongan ekstra bagi para pemain. Seperti diketahui dalam beberapa musim terakhir, Anfield terkenal angker bagi tim tamu. Hingga terdapat catatan Liverpool hampir 4 tahun tak terkalahkan ketika bermain di Anfield Stadium. Namun akibat pandemi dan tak ada penonton, rekor Liverpool terhenti di Januari kemarin setelah terakhir kalah di Anfield yakni pada April 2017 yang lalu. Martin Braithwaite curi perhatian di Barcelona yang ditinggalkan Messi. Martin Braithwaite mencuri perhatian di laga perdana Liga Spanyol bersama Barcelona yang memulai era baru tanpa Lionel Messi. Braithwaite menjadi bintang kemenangan Barcelona saat mengalahkan Real Sociedad 4-2 di Camp Nou. Penyerang asal Denmark itu mencetakkan 2 gol dan memberikan 1 assist pada laga ini. Braithwaite dipercaya tampil sebagai starter di lini depan oleh pelatih Ronald Koeman. Ia dipasangkan dengan Memphis Depay dan juga Antoine Griezmann. Berdasarkan data dari Squawka, Braithwaite juga mengukir statistik apik laga melawan Real Sociedad ini. Ia bukan hanya tajam tetapi juga bekerja keras sepanjang laga. Braithwaite mencatat menyentuh bola sebanyak 8 kali di kotak penalti lawan. Ia juga berhasil memenangi 8 duel dan 4 kali merebut bola yang dikuasai lawan. Braithwaite juga terbukti tampil efektif di depan gawang lawan. Ia melakukan 4 tembakan di laga ini, 3 diantaranya tepat sasaran dan 2 diantaranya menjadi gol. Penampilan impresif yang ditunjukkan oleh Martin Braithwaite di laga melawan Real Sociedad ini sekaligus menepis keraguan kepada dirinya. Son Heung-min bertekad untuk bertahan di Spurs selama 10 tahun. Seolah bertolak belakang dengan rekannya yakni Harry Kane yang ngotot ingin meninggalkan klub, Son Heung-min justru menegaskan keinginannya untuk terus bertahan di Tottenham selama sisa karirnya. Son Heung-min mengaku bahwa dia senang bisa menandatangani kontrak yang baru di Tottenham Hotspur karena dia tidak ingin pindah dari klub dan mengatakan bahwa dia siap membela raksasa London Utara selama 10 tahun atau lebih.
Pemain berusia 29 tahun itu tiba di Spurs dari Bayer Leverkusen pada tahun 2015 yang lalu dan telah berhasil mencetakkan 71 gol di Liga Inggris untuk klub dalam hampir 200 penampilannya. Dia baru saja diganjar kontrak yang baru pada akhir bulan yang lalu, yang membawanya akan bertahan di klub setidaknya hingga musim panas 2025 mendatang. Dan kini dia mengungkapkan hasratnya untuk bertahan lama di London Utara dan menegaskan keinginannya untuk tidak akan meninggalkan klub. Takdir Manchester United untuk juara di Liga Inggris sepertinya sudah tiba. Manchester United melakoni laga pertama di Liga Inggris musim ini dengan performa yang sangat menjanjikan. Tak main-main saat menjamu Leeds United, setan merah mampu menang dengan skor meyakinkan 5-1. Berdasarkan catatan dari WhoScores, Manchester United sebenarnya tak terlalu dominan dalam penguasaan bola. Pasukan Ole Gunnar Solskjaer hanya mencatatkan 49%, dengan Leeds United membukukan 51% penguasaan bola. Tetapi Red Devils tampil begitu mematikan dengan pergerakan di lini depan yang begitu cair. Manchester United bahkan total mencatatkan 13 percobaan tembakan dengan 8 diantaranya mengarahkan ke gawang. Adapun Leeds United cuma bisa menciptakan 3 shot on target. Performa menawan yang ditontonkan oleh Manchester United ini pun menumbuhkan optimisme besar dari Paul Scholes. Menurutnya berkaca dari Liverpool dan Manchester City yang langsung juara usai menjadi runner-up di musim sebelumnya, Manchester United besar kemungkinan bakal keluar sebagai juara pada musim kali ini. Resmi Diego Costa gabung dengan Atletico Mineiro. Mantan striker Chelsea Diego Costa resmi bergabung dengan Atletico Mineiro secara gratis. Pemain berusia 32 tahun itu sepakat untuk menandatangani kontrak bersama klub Brasil tersebut hingga Desember 2022. Penyerang Spanyol berusia 32 tahun itu memilih untuk meninggalkan Atletico Madrid atas keinginannya sendiri pada Desember tahun yang lalu. Kabarnya ia merasa alasan pribadilah yang membuatnya ingin meninggalkan Atletico Madrid setelah periode keduanya yang tidak begitu menyenangkan, termasuk saat diberi larangan 8 pertandingan karena menghina wasit. Diego Costa sebelumnya pernah memenangkan 5 trofi pada fase pertamanya bersama Los Rojiblancos, termasuk memenangkan gelar La Liga dan juga Copa del Rey. Butuh striker yang baru, Barcelona bidik 2 striker milik Arsenal. Barcelona dilaporkan sedang memantau 2 striker Arsenal yakni Aubameyang dan juga Alexander Lacazette saat sang manajer yakni Ronald Koeman ingin menggantikan Gareth Bale yang telah ditinggalkan oleh Lionel Messi. Menurut laporan dari Sport, manajer Ronald Koeman dikabarkan ingin mencari striker yang baru saat Barcelona sadar bahwa mereka telah kehilangan banyak gol pasca kehilangan superstar mereka yakni Lionel Messi yang pindah menuju PSG. Dan kini Ronald Koeman menjadikan Aubameyang dan juga Alexander Lacazette sebagai target transfer mereka. Sebenarnya raksasa Katalan itu tidak benar-benar kekurangan opsi di lini serang karena mereka masih memiliki Antoine Griezmann, Memphis Depay, Ansu Fati, Ousmane Dembele, Sergio Aguero dan juga Martin Braithwaite. Namun kabar terkini Ronald Koeman masih tidak puas dan ingin menambah striker yang baru dengan membidik 2 striker veteran milik Arsenal itu. Hanya saja Barcelona baru akan mampu memenuhi tujuan itu jika mereka mampu menjual beberapa pemainnya terlebih dahulu. Barcelona buang Philippe Coutinho menuju Italia. Coutinho sempat menjadi andalan Ronald Koeman di awal musim yang lalu. Sayang perlahan pemain berusia 28 tahun itu tersingkir dari skuad setelah mengalami cedera cukup parah pada Desember yang lalu. Dan kini Ronald Koeman seakan ingin menyampaikan pesan tegas bahwa ia tak memasukkan Coutinho ke dalam rencananya pada musim ini. Pemain asal Brasil itu tak ada dalam skuad Barcelona melawan Real Sociedad. Tak hanya itu, nomor punggung 14 yang sebelumnya menjadi milik Coutinho pun kini sudah berganti pemilik. Pemain muda asal Albania yakni Eren Manatsla yang kini mengenakan nomor punggung tersebut. Kabar terakhir menyebutkan bahwa Barcelona memang telah menawarkan Coutinho ke klub Serie A Italia yakni Lazio. Dikabarkan Coutinho dilepas oleh Barcelona dengan status sebagai pemain pinjaman. Inter Milan incar bintang milik Napoli. Inter Milan kini sedang berusaha mengejar tanda tangan bintang Napoli yakni Lorenzo Insigne demi memperdalam skuadnya di musim panas ini. Kontrak Kapten Partenope itu diketahui akan berakhir pada Juni 2022 dan kemungkinan perpanjangnya sangat tipis karena Insigne menginginkan kenaikan gaji, sementara dari pihak klub belum mampu merealisasikan hal tersebut. Menurut berbagai sumber, Inter Milan siap untuk menampung pemain internasional Italia itu andai ia memilih untuk pergi dari Napoli.
Sky Sport Italia mewartakan bahwa Nerazzurri sedang merayu Napoli agar mau menurunkan harga Insigne yang mencapai 25 hingga 30 juta euro. Inter Milan berpandangan harga tersebut terlalu mahal untuk pemain yang sudah memasuki usia kepala 3. Mereka mencoba untuk menegosiasikannya hingga 20 juta euro atau bahkan di bawahnya. Diketahui Insigne baru saja memenangi Euro 2020 bersama timnas Italia, dan di musim lalu ia mampu menyumbangkan 19 gol dan juga 11 assist dalam total 48 pertandingan kompetitif untuk tim Napoli. Dan itu adalah informasi bola kali ini. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi bola menarik lainnya, bisa kunjungi channel partner kami yakni Tausport. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak ketinggalan berita bola. Dan akhir kata, watch out.